putusan Mahkamah Konstitusi membuat demokrasi lebih hidup. PDI sangat senang karena dia bisa mencalonkan sendiri di DKI dan beberapa tempat. Kata Hamdan Zulfa, itu berlaku mulai Pilkada 2024. Apakah PDI memang betul bisa mengajukan sendiri dengan Mas Anies Baswedan atau dengan Ahok? Atau bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Masih ada jalan di tengah dominasi partai-partai politik. Inginnya di beberapa daerah, pilkada itu cukup koalisi Indonesia Maju atau bahkan plus. Namun ada sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat heboh, yang akhirnya ada kesempatan di DKI Jakarta, PDI bisa maju sendiri. Mas Anies berpeluang seandainya PDI kemudian mencalonkan dirinya, atau ini akan menjadi tamparan bagi yang pengen mendominasi demokrasi. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa di balik itu semuanya. Pertama kita baca di CNN Indonesia, Hamdan Zulfa, putusan MK syarat usung calon berlaku di Pilkada 2024. Wah, ini langsung menjadi menarik karena teman-teman KPU kelihatannya mau konsultasi dahulu kepada Komisi 2 DPR RI, apakah boleh atau tidak. Wah, ini pasti ini ramai. Kemudian yang kedua, PDIP syukuri dua putusan MK soal Pilkada 2024. Kemenangan bagi demokrasi. Kemudian kita lihat di lainnya, Jakarta 1, putusan MK terbaru, PDIP bisa mengusung calon sendiri, peluang untuk Anies, ini sesuatu. Kemudian kita lihat di Republika, putusan terbaru MK, PDIP bisa usung calon sendiri pada Pilgub Jakarta. Kalian pilih yang mana? Oke, kita kumpulkan semuanya dan kita jadikan satu kan kita bahas. Kita lihat di Detik, PDIP syukuri dua putusan MK soal Pilkada 2024, kemenangan bagi demokrasi. Itu yang di Detik. Jakarta, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terhadap Undang-Undang Pilkada berkaitan dengan partai politik yang tak punya kursi di DPRD bisa usung calon gubernur hingga perubahan ambang batas pencalonan gubernur wakil gubernur. PDIP mensyukuri putusan MK ini. Hari ini ada beberapa putusan yang patut kita syukuri. Yang pertama tadi ambang batas persentase untuk pencalonan dan parpol menjadi turun jadi 7,5%. Yang kedua adalah ambang batas usia untuk pencalonan diri adalah 30 tahun ketika penetapan sebagai calon anggota KPU oleh KPU. Kata juru bicara PDI Perjuangan, Ciko Hakim saat dihubungi pada Selasa. Ciko menilai putusan MK ini merupakan kemenangan bagi demokrasi. Dia pun memastikan DPP PDIP akan menggelar rapat untuk menyikapi putusan MK ini. Karena PDI Perjuangan di DKI Jakarta sebenarnya sudah tidak ada harapan, tetapi optimisme selalu muncul, nggak tahunya putusan MK hadir. Dua putusan itu adalah kemenangan bagi demokrasi dan kita lihat nanti gimana sikap partai. Tentunya DPP akan menggelar rapat dan kita tunggu saja putusannya, khususnya terkait dengan beberapa pilkada di seluruh Indonesia, bukan hanya pilkada Jakarta. Senada dengan Ciko, politisi PDIP Masinton Pasaribu juga menyambut baik putusan MK ini. Dia menyebut putusan MK ini menyelamatkan suara rakyat dan menghindari konspirasi calon tunggal. Wah, ini menghindari konspirasi calon tunggal di beberapa daerah di Indonesia. Menarik putusan MK. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh. Oh, Partai Buruh.
dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Oh, ngeri juga ini. Putusan terhadap perkara nomor 60 garing PUU strip 22 Romawi garing 2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora ini dibacakan dalam sidang di Gedung MK Jakarta pada Selasa dan dalam pertimbangannya MK menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada inkonstitusional. Jadi pasal 40 ayat 3 dari MK dalam bahasanya MK itu adalah inkonstitusional. Ngeri ya kalau produk undang-undang diberi vonis oleh MK inkonstitusional. MK mengatakan esensi pasal tersebut sama dengan penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang 32 2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya. MK mengatakan sebelumnya pembentuk undang-undang malah memasukkan lagi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam Undang-Undang Pilkada. MK kemudian menyebut inkonstitusionalitas pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada itu berdampak pada pasal lain, yakni pasal 40 ayat 1. MK pun mengubah pasal tersebut. Wah. Adapun isi pasal 40 ayat 1 itu kita coba perhatikan. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dan jumlah kursi DPRD atau 25 dari maksudnya DPRD 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Wah, ini MK pun mengabulkan sebagian gugatan berikut amar putusan. Wah. Dan selanjutnya, pecinta masa depan negeri tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. MK dilawan. Beliau adalah membuat atau penilai konstitusi. Apakah konstitusi tersebut memang sudah benar atau di luar kewajaran? Bagaimana menurut kalian tentang daerah khusus Jakarta dan beberapa kabupaten kota provinsi yang lainnya dengan putusan MK ini? Menurut analisis saya, pertama, yang disampaikan oleh PDI Perjuangan bahwa ini adalah kemenangan demokrasi, kalau menurut saya itu benar. Saya setuju dengan pendapat tersebut. Mengapa? Dalam hal proses kontestasi, dalam hal pencalonan, ya selama ada yang diperbolehkan untuk mengevaluasi tentang konstitusi, maka saya sangat appreciate, kecuali memang belum ada putusan MK, maka kita harus mengikuti. Kita mengikuti aturan yang belum ada perubahan, tetapi ketika yang berkata atau yang memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi, itu perlu dihormati. Mendasarkan pada berbagai pasal sebelumnya yang telah dihapus atau berdasarkan pengalaman yang hal itu menodai demokrasi yang ada. Demokrasi substansinya adalah bagaimana suara rakyat itu tidak hangus, tidak hilang, supaya bisa diperjuangkan aspirasi tersebut. Sehingga benar demokrasi ini adalah sebuah semacam mahkota atau sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya, karena ini diam-diam saja memang ada partai buruh dan partai lainnya yang mempertanyakan ini. Permohonan pemohon partai buruh dan beberapa partai tersebut kemudian dikabulkan, tetapi tidak semuanya. Akhirnya cukup 7,5%. Seperti keberadaan calon perseorangan. Sehingga mereka atau partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi 7,5% itu diperbolehkan untuk mengajukan seorang calon. Wah, itu sebuah apresiasi bagi
dunia demokrasi. Kemudian yang kedua, apakah hal ini akan menjadikan PDI Perjuangan mengajukan di DKI, termasuk Partai Buruh dan partai-partai lain akan mengajukan? Kalau menurut saya, iya. Di sini akhirnya pikiran-pikiran untuk menghilangkan kekuatan lain, ingin mendominasi, itu kemudian terbalas. Karena sementara ini kan memang dikit-dikit pengen di beberapa daerah itu dikuasai oleh partai penguasa, dan partai-partai oposisi itu tidak diperbolehkan atau bahkan kalau bisa tidak bisa mencalonkan. Coba bayangkan di Jakarta kemarin yang sampai tadi malam ketika ada deklarasi Ridwan Kamil Suswono Rawon, itu kan sepertinya sudah tidak ada kesempatan lain kecuali Ridwan Kamil sama Suswono yang menjadi calon. Oh, kan ada independen. Oh iya, ada perseorangan. Meskipun perseorangan itu masih debatable karena banyak yang mempermasalahkan terkait dukungan. Meskipun di sisi yang lain kemudian stop oleh teman-teman kepolisian. Tetapi sekali lagi, terkait dengan dari partai politik, ya semuanya hampir untuk Ridwan Kamil dan Suswono. Partai Nasdem, PKB, PKS yang awal-awalnya seru menyerukan Anies Baswedan, itu selanjutnya hilang begitu saja. Padahal pada waktu awal-awal, sekitar 2-3 bulan yang lalu, semuanya mengklaim dirinya akan menjagokan Anies Baswedan. Seakan-akan tidak ada lawan. Dan dalam proses perkembangannya, nggak taunya hilang begitu saja. Partai Nasdem memohon maaf, ini bukan waktunya Mas Anies. Kemudian PKB, kemudian PKS juga mengatakan sudah di deadline sampai 4 Juli. Cari tambah kursi, tambah suara, nggak bisa, ya sudah kita putuskan. Yang itu kemudian menjadi perdebatan. Dan selanjutnya ini sebuah tamparan bagi teman-teman yang meludah atau apa ya, menelan ludahnya sendiri. Jadi kemarin diputuskan begitu saja, tanpa ada kejelasan, dan Mas Anies akhirnya, tetapi kembali kepada apakah masih ada peluang untuk itu? Lah ini sekali lagi, pada analisa yang kedua ini adalah Mas Anies masih punya peluang jika menjadi analisa ketiga. PDI Perjuangan kemudian bersinergi dengan Anies Baswedan. Di sini bukan tema yang lalu, Mas Anies sama PDI beberapa kesempatan ketika Mas Anies menjadi gubernur sering dikritisi. Tapi masih ingat kan keberadaan Nasdem ketika di DKI juga sama. Hanya di sini adalah yang dilawan adalah kezaliman, yang dilawan adalah skenario penjegalan yang sangat kasar, tidak bisa maju meskipun dia adalah seorang yang pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta. Dia tidak bisa maju, diamputasi semuanya sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mencalonkan, tidak bisa dicalonkan karena tinggal PDI dan taruhlah P3 ataupun P3 mungkin sudah geser ya atau partai yang lainnya yang hanya satu kursi itu. Jadi tinggal PDI Perjuangan yang mempunyai suara besar. Perindo kelihatannya juga belum memutuskan. Nah, di sini pada analisa ketiga, kalau menurut saya saatnya PDI Perjuangan untuk berkomunikasi intensif sama Mas Anies Baswedan untuk dicalonkan. Dan di sini adalah temanya demi demokrasi. Masa lalu menurut saya perlu dilupakan saja, hanya menjadi sebuah catatan sejarah, dan sekarang Mas Anies sama PDI Perjuangan bisa membangun suasana yang baru. Ini adalah pembangunan demokrasi. Siapa wakilnya terserah PDI Perjuangan, tetapi yang menjadi tema utama adalah bagaimana
dalam proses pilkada, pilgub, pil bupati, itu tidak ada yang menjegal demi sebuah kekuasaan. Dipersilahkan saja sebuah kontestasi muncul, dan kemudian pemenangnya biar rakyat yang memilih. Bukan karena amputasi oleh partai ataupun gabungan partai. Kita lihat aja selanjutnya apakah PD Perjuangan, Mas Anies Baswedan betul akan maju. Tapi kalau menurut saya sih, saya kok melihatnya PD Perjuangan hampir bisa dipastikan mengajukan calon. Tetapi apakah Mas Anies tahu tidak, kita lihat perkembangannya. Tetapi kalau tidak mengajukan Mas Anies, kelihatannya ada sesuatu yang kurang dalam pembangunan demokrasi di daerah khusus Jakarta. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.